Apakah ada alien di luar angkasa? Coba lo bayangin gedenya luar angkasa yang katanya punya diameter lebih dari 90 miliar tahun cahaya. Ratusan miliar galaksi yang ada di dalamnya, ada 100 sampai 1000 miliar bintang berserakan. Harusnya banyak dong planet yang bisa kita tempatin di luar sana. Planet yang menyerupai bumi dan memungkinkan organisme hidup di dalamnya. Mungkin aja di luar sana ada makhluk kayak Mono dan Almond yang kegoblokannya gak bisa dibantahkan lagi. Enak aja Luci, gue gak goblok, cuma sedikit idiot aja. Di kamus gue itu namanya goblok. Tapi sebenarnya, walaupun di luar sana ada alien, kita nggak mungkin tahu mereka ada. Kenapa bisa gitu, Ci? Ya, bayangin aja, dari satu galaksi ke galaksi lainnya jaraknya jutaan tahun cahaya, bre. Selain itu, alam semesta ini juga terus membesar setiap harinya. Jadi walaupun suatu waktu kita tahu di galaksi tetangga ada alien yang bentuknya nggak karuan kayak kau, sulit bagi kita untuk bertemu mereka. Nggak usah jauh-jauh ke galaksi lain deh. Di galaksi kita sendiri, ada 1 juta planet yang punya potensi untuk ditinggali. Tapi sejauh ini hanya ada bumi kita saja yang punya kehidupan. Menurut ilmuwan terkemuka, ada 3 tipe peradaban. Tipe 1, di mana kita mengambil energi dari planet kita sendiri. Tipe 1 adalah peradaban yang akan kita capai sekitar ratusan tahun lagi. Lalu tipe 2, kita sudah memiliki teknologi yang mumpuni dan bisa mengambil energi dari bintang yang kita orbit, yaitu matahari. Terakhir, tipe ketiga, bukan hanya planet dan matahari di orbit kita saja, tapi kita mengambil energi dari 1 galaksi yang kita orbit. Setelah kita tahu 3 tipe peradaban itu, maka kita lanjut dengan istilah Fermi Paradox. Oh, gue tahu istilahnya, Ci. Tumben lo ngerti sains, Mon. Coba jelasin. Itu nama panggilan tetangga sebelah. Firman Paryaman itu goblok. Fermi Paradox mempertanyakan kenapa kita gak pernah lihat tanda-tanda peradaban yang lebih maju di luar angkasa sana. Dari pertanyaan tersebut, kita bisa jelaskan dengan beberapa teori. Pertama, adanya filter untuk memasuki peradaban yang menjadi penghambat organisme berkembang di planet-planet lain. Mungkin saja kita satu-satunya planet yang berhasil melewati filter tersebut dan memiliki kehidupan di dalamnya. Kedua, ada filter yang akan menghambat kita di masa yang akan datang. Mungkin aja sebenarnya ada alien di luar sana. Tapi semua alien yang berusaha memasuki peradaban tipe 2 malah hancur karena teknologi canggih yang mereka buat atau dihancurkan oleh bangsa mereka sendiri. Lebih buruknya lagi, mungkin saja ada peradaban tipe 3 yang akan menghancurkan semua peradaban tipe 1 dan 2 pada waktunya. Jadi, mungkin aja dari luasnya alam semesta ini, kita merupakan satu-satunya peradaban yang tersisa, berlalu lalang di luasnya alam semesta yang tiada batas. Apa yang akan terjadi jika bulan menabrak bumi? Sebenarnya sulit bagi bulan untuk menabrak bumi dengan sengaja, karena pada hakikatnya bulan sudah sangat stabil pada orbitnya. Bahkan pakai kekuatan 1000 almond aja gak bisa. Jangankan 1000, 1 juta juga. 1 juta juga gak bisa deh kayaknya, Ci. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengurangi kecepatan bulan secara berkala hingga mendekati 0. Secara teori kalau bulan makin dekat berarti pasang makin gede ya, Ci. Betul, bulan yang mendekat membuat gelombang pasang setinggi gedung pencakar langit memasuki kota dan menenggelamkan almond-almond di dalamnya. Seiring keadaan kota semakin parah, jumlah pangan dan air bersih semakin terbatas. Untuk hidup di bumi yang dibanjiri air, kita harus mencari makanan dan minuman pada saat gelombang surut terjadi. Untuk aja gue bisa berenang, Ci. Dikasih banjir seneng banget gue. Selain gelombang pasang, gravitasi bulan juga menyebabkan gempa bumi dan erupsi gunung berapi di berbagai belahan dunia, mengubur almond-almond dalam luapan lava panas. Kalau negara puding yang isinya gunung sama pulau nasibnya gimana, Ci? Sebagai negara kepulauan yang banyak gunungnya, Pudding Nation mungkin jadi salah satu negara yang tenggelam di awal sih, no? Gue punya ide, Ci. Gimana kalau kita sebar pelampung di sekeliling pulau, jadi pulaunya gak akan tenggelam. Ide yang sangat bagus, Mon. Erupsi gunung yang terjadi membuat perubahan iklim dan juga cuaca ekstrim seperti hujan asam dan salju turun di musim panas. Salju? Wah, musim panas enak ya, jadi gak panas. Pada jarak 10.000 km, bulan mencapai Roche limit, gimana bacanya, bre? Roche limit, yang membuat gaya gravitasi bumi lebih kuat daripada bulan. Hal ini membuat bulan ditarik dengan gaya yang besar ke arah bumi, menghancurkan bulan menjadi bongkahan batu yang mengelilingi bumi layaknya cincin Saturnus. Para almond yang tersisa di bumi telah terbebas dari ancaman kiamat yang menghantui mereka. Walaupun bencana telah merusak rumah-rumah mereka, tapi para almond tetap teguh dan semangat membangun kembali kehidupan di bumi seperti sedia kala. Tamat. Lah, kok malah selamat buminya? Ya kata teori sih nggak mungkin, Mon. Ini juga simulasi paling mendekati aja. Gara-gara lu penonton jadi pada kecewa, Ci. Kita kesini pengen nonton bulan nabrak bumi, bukan yang bulan jadi cincin bumi. Ya elah, dasar bocil-bocil kecewa sama ending. Nih, gua kasih yang terjadi kalau bulan nabrak bumi. Apa yang terjadi jika kita masuk black hole? Black hole adalah benda antariksa paling mengerikan di luar angkasa. Banyak ilmuwan yang mencoba memecahkan misteri black hole, tapi hanya sedikit yang bisa mereka peroleh. Bisa tolong jelaskan, Profesor Mono?
black hole sangatlah sulit. Langsung aja kita simulasikan salah satu teori yang akan terjadi jika kita masuk ke black hole. Seperti biasa, teman kita Almond akan menjadi hiu percobaan kita. Kenapa gue di sini? Sebelum memasuki black hole, pertama kita harus menemukan dulu nih lokasi keberadaan black hole. Ciri-ciri utama black hole bisa dilihat dari beloknya cahaya di sekitar black hole. Selain itu, kita juga bisa menemukan black hole dengan melihat objek-objek angkasa yang mengorbitnya. Beruntung bagi Almond, kita nggak perlu susah-susah mencari black hole. Karena di tengah-tengah galaksi Bima Sakti terdapat black hole yang cukup besar. Kenapa sih black hole bisa ada di tengah galaksi gitu, Profesor Mono? Kok bisa planet puding nggak kehisap? Yang membuat planet kita gak Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita luncurkan Almond menuju black hole. Baju sekelas puding cuma 100.000 gas di CO. Semakin dekat ke black hole, Almond melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Oh, Ci, lihat. Gue bisa pakai jurus ibu bayangan. Bagaimana penjelasannya Profesor Mono? Itu karena Bre, gravitasi. selamatin gue. Almond bisa melihat bayangannya sendiri karena efek Van House Mirror. Kekuatan gravitasi yang sangat besar menarik Almond ke dalam black hole. Sayangnya, setelah melewati Event Horizon, tidak ada objek yang bisa keluar dari black hole. Oh, gue tahu Event Horizon. Band yang collab sama Baby Metal ya. Itu BMTH kocak. Loh, Profesor tahu juga BMTH? Ya tahu lah, gini-gini juga Bapak. Agar lebih imersif, mari kita memasuki perspektif Almond di dalam black hole. Halo? Ci? Adik-adik terkedik-kedik bocil-bocil pecinta Big Black Hole, setelah masuk Event Horizon, sekeliling Almond semakin gelap. Tidak ada cahaya yang bisa masuk. Almond hanya dapat melihat seberkas kecil cahaya datang dari pintu masuk black hole. Almond mencoba keluar sekuat tenaga meminta tolong dengan suara memelas. Ya, Ci. Tinggi gue naik 2 meter. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Profesor Mono? Itu merupakan spaghetti fika. Bapak kau spaghetti. Kata kamus puding itu namanya stickmanifikasi. Terjadi karena gravitasi yang sangat kuat menarik Almond ke titik kecil bernama Singularity. Almond berubah menjadi objek 2 dimensi seperti stickman dan hilang ke dalam singularity. Tidak ada bantuan maupun pertolongan. Mari kita dengarkan kata penutup dari Profesor Mono. Jadi kita harus banyak bersyukur. Sampai jumpa kembali pada penelitian berikutnya. Seorang fisikawan penasaran mengenai interaksi antara 3 planet. Anggaplah planet tersebut bumi, bulan, dan matahari. Kalau hanya 2 benda saja yang saling mengorbit, bisa kita jelaskan dengan mudah memakai hukum gravitasi Newton. Namun, jika kita memasukkan benda ketiga, hal aneh terjadi. Semuanya menjadi kacau. Planet keluar dari orbit, saling berdekatan, dan bahkan bertabrakan. Apa yang terjadi? Inilah misteri dari Three Body Problem, salah satu teka-teki terbesar di dalam ilmu fisika dan matematika. Emang punya masalah apaan sih 3 orang itu, Ci? Bukan ngomongin orang, Bre, tapi body di sini maksudnya benda besar kayak matahari. Three Body Problem adalah studi mengenai gerak 3 benda bermassa yang saling tarik-menarik oleh gaya gravitasi. Tujuannya untuk memprediksi lintasan masing-masing benda seiring waktu. Untuk 2 benda saja, kita sudah menemukan jawaban dan rumus pastinya. Namun, 3 benda memiliki ceritanya sendiri. Tidak ada rumus umum yang bisa menyelesaikannya. Emangnya serumit apa itu, Bre? Cuma nambahin 1 benda doang bisa rusak. Masalah ini nggak bisa selesai dengan mudah. Tapi, di tahun 1772, Joseph Louis Lagrange menemukan titik Lagrange di sistem 3 benda. Area di mana benda kecil bisa parkir dengan stabil tanpa menciptakan kekacauan. Dan pada tahun 1890-an, Henry Poincare membuktikan kalau solusi umum dari Three Body Problem tidak ditemukan dalam bentuk fungsi elementer. Dari penemuannya tersebut, ia memunculkan konsep awal dari chaos untuk pertama kali. Kemarin waktu ngomongin butterfly effect aja yang kecil bisa jadi gede, Bre. Apalagi masalah benda angkasa bakal lebih rumit. Kalau bukan lewat fungsi, terus lewat apaan, Ci? Memakai numerik, bukan rumus analitik. Di abad 20 dan 21 seperti sekarang, superkomputer berkontribusi penuh dalam melakukan simulasi gerakan ribuan partikel. Dari kemampuan itu juga, Three Body Problem dapat diteliti lebih lanjut. Kalian masih ingat sama James Webb Space Telescope? Yang suka muter-muter luar angkasa kan, Ci? Mereka memanfaatkan titik Lagrange untuk menempatkan teleskop luar angkasa agar lebih stabil dan minim koreksi bahan bakar. Selain itu, dengan memahami Three Body Problem, kita juga dapat memahami dinamika planet ekstrasolar, asteroid, dan komet yang terperangkap dalam sistem 3 atau lebih benda. Jadi si Three Body Problem ini ada solusinya nggak, Bre? Walaupun nggak ada solusi umumnya, tapi ada beberapa solusi khususnya. Misalnya, gerak periodik tertentu yang ditemukan oleh Euler dan Lagrange. Masalah ini mirip chaos teori ya, Bre. Terus mirip juga sama video kemarin butterfly effect. Betul, Bre. Three Body Problem juga sensitif sama kondisi awal. Perubahan kecil yang kita berikan pada benda bisa mengubah lintasan secara drastis. Emangnya cuma bermasalah kalau 3 benda doang, Bre? Kalau 4, 5, atau 100 gimana? 3 aja udah ribet banget, Bre. Kalau di atas 3 artinya bakal lebih kompleks lagi. Karena interaksi gravitasi antar planet bakal lebih banyak.
Dari tadi ngomongnya udah luar angkasa terus, Ci. Kalau benda kecil berlaku nggak? Bisa, selain benda besar, masalah ini juga muncul dalam fisika molekuler. Three-body problem nggak punya solusi ajaib yang bisa memecahkan semua masalah sekaligus. Tapi justru dari masalah itulah terbuka pintu menuju dunia chaos dan simulasi canggih yang dapat membantu kita untuk memahami alam semesta lebih dalam lagi. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis topik menarik apa yang menarik buat kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang tertarik sama dunia sains.